Baik, tadi adalah pembahasan mengenai 8 prasyarat kepemimpinan, baik definisi dan keterkaitan antara 8 prasyarat tersebut. Sekarang kita akan masuk pada sub pokok bahasan yang kedua tentang kepemimpinan yang efektif. Pada sub pokok bahasan ini, kita akan membahas tentang apa itu kepemimpinan yang efektif, seperti apa kepemimpinan yang efektif itu, kemudian bagaimana gaya kepemimpinan untuk mendukung kepemimpinan yang efektif tersebut. Kepemimpinan yang efektif atau kepemimpinan efektif adalah salah satu konsep dalam pemuasan kebutuhan bersama, kebutuhan anggota kelompok, dan kebutuhan pribadi pemimpin atau kebutuhan organisasi. Jadi, disebut kepemimpinan yang efektif saat terjadi pemuasan kebutuhan bersama. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan bersama? Anggota dan pribadi, bahkan organisasi. Nah, disitulah disebut kepemimpinan efektif. Jika kita bicara pemimpin, maka di dalamnya kita juga bicara pengikut. Mengapa pemimpin dapat memperoleh pengikut? Untuk hidup, setiap orang harus berjuang terus agar kebutuhan-kebutuhannya terpenuhi dan terhindar dari tekanan. Hampir semua kebutuhan individual dapat dipuaskan melalui hubungan dengan orang lain atau kelompok, sehingga orang atau kelompok menjadi alat untuk memuaskan hampir semua kebutuhan manusia. Secara aktif, orang akan membina hubungan baik dengan orang lain sebagai alat untuk memenuhi kebutuhannya. Anggota kelompok menerima pengaruh dan pengarahan seorang pemimpin hanya apabila merasa kebutuhan akan terpenuhi. Seorang berusaha menjadi anggota kelompok sebab berharap bahwa dengan menjadi anggota akan terpenuhi kebutuhannya. Jadi tadi ya, sebenarnya bagaimana atau mengapa pemimpin memperoleh pengikut? Karena pada dasarnya manusia itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dia harus berinteraksi dengan orang lain atau dengan kelompok-kelompok tertentu. Jadi apabila dia masuk dalam kelompok tertentu, menjadi anggota dalam kelompok tertentu, kemudian dia mendapatkan kepuasan akan kebutuhannya, dia akan menjadi pengikut di kelompok itu dan akan menyebar ke orang-orang lain. Jadi bagaimana cara agar pemimpin memperoleh pengikut? Dia harus menciptakan kepemimpinan yang efektif. Seperti apa kepemimpinan yang efektif? Kepemimpinan yang mampu memberikan pemuasan kepada anggota dan pribadinya, bahkan tujuan organisasi. Jika itu terus terjadi, maka pengikutnya akan bertambah banyak. Kenapa pengikutnya akan bertambah banyak? Karena pada dasarnya setiap orang itu harus berjuang untuk kebutuhan-kebutuhannya agar terpenuhi. Dan biasanya kebutuhan itu sangat berhubungan dengan orang lain atau kelompok. Sehingga kelompok dapat menjadi alat untuk memuaskan hampir semua kebutuhan. Dan seorang individu akan menjadi anggota kelompok pada suatu kelompok apabila kebutuhannya terpenuhi. Jadi seperti itu mekanismenya. Titik berat dari konsep kepemimpinan efektif adalah memahami pemecahan masalah sebagai proses. Terdapat tahapan proses dari pemecahan masalah ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan membatasi masalah. Jadi harus mampu mengidentifikasi dan membatasi masalah. Jika kita bicara sebuah masalah, kita identifikasi, oh masalah kemiskinan itu apa? Kemudian dibatasi. Sampai mana yang kita sebut sebagai masalah. Jangan sampai terlalu luas dan sebenarnya kaitannya sudah sangat jauh ya. Kemudian kita merumuskan alternatif dari pemecahan masalah itu. Ada apa saja alternatifnya? Buat alternatif yang cukup banyak agar kita selanjutnya dapat mengevaluasi alternatif pemecahan. Jadi kalau yang satu terasa kurang bagus, kita punya cadangan alternatif pemecahan yang lain. Kemudian kita memutuskan alternatif yang terbaik, yang mana yang sebaiknya kita lakukan agar masalah terpecahkan dengan baik tanpa harus mengorbankan banyak sumber daya. Kemudian melaksanakan keputusan, penting ya. Jadi terkadang kalau cuma sampai di rumusan, dia hanya menjadi wacana. Kalau dia sampai di evaluasi saja, dia hanya mungkin sekedar wacana ya.
dan saat itu keputusan tapi tidak dijalankan, itu hanya seperti bentuk kebijakan saja. Nah, setelah melaksanakan keputusan, ini yang sering sekali tidak dilakukan, yaitu mengevaluasi hasil kepemimpinan. Jadi kita juga harus mengevaluasi apakah keputusan itu ternyata baik atau tidak. Hal ini akan bisa menjadi bahan untuk saat kita mulai lagi proses itu, seperti mengidentifikasi dan sebagai pertimbangan dalam merumuskan alternatif pemecahan. Dalam pengambilan keputusan, ada berbagai cara bagaimana pemimpin berhubungan dengan para pengikutnya, atau dapat kita sebut sebagai gaya kepemimpinan. Ya, ada 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya direktif. Hanya terjadi komunikasi satu arah dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab pemimpin. Jadi pemimpin mengidentifikasi masalah, ya tadi prosesnya, sehingga dia mengambil keputusan, kemudian mengevaluasi itu. Dia hanya mengevaluasi itu sendiri, kemudian dia menyampaikan saja kepada anggotanya. Jadi itu direktif. Jadi komunikasinya satu arah, hanya dari pemimpin dengan anggotanya. Di situ tidak ada ruang pemimpin untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Yang berikutnya adalah gaya konsultatif. Terjadi komunikasi dua arah dan pengambilan keputusan pada pemimpin. Kalau di gaya konsultatif, ada ruang bagi anggota untuk ikut serta, tapi bukan dalam pengambilan keputusan, namun memberikan masukan. Jadi ada komunikasi, pemimpin menyampaikan masalah, kemudian berkomunikasi, saling bertukar pendapat, tapi nanti ujungnya pengambilan keputusan ada pada pemimpin. Berikutnya adalah gaya delegatif, di mana anggota yang membuat pengambilan keputusan, pemimpin mendiskusikan masalah dan didelegasikan pada anggota. Jadi kalau gaya delegatif sangat berbeda dengan gaya direktif dan konsultatif. Kalau kedua gaya sebelumnya, pengambilan keputusan ada pada pemimpin. Tapi pada gaya delegatif, pengambilan keputusan ada pada anggota. Jadi pemimpin hanya mendiskusikan masalah, misalnya ada masalah tentang kemiskinan, ada masalah tentang tingkat kriminalitas yang tinggi, didiskusikan masalah seperti apa, silahkan anggota untuk mengambil keputusan dan mengeksekusi keputusan tersebut ke depannya. Nah, itu gaya delegatif. Berikutnya adalah gaya partisipatif. Pengambilan keputusan dengan komunikasi dua arah semakin baik dan meningkat, pemimpin dan pengikut atau anggota terlibat dalam pengambilan keputusan. Jadi baik pemimpin maupun anggota tuh terlibat dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam penentuan keputusan. Sehingga makanya biasanya gaya partisipatif itu dalam pengambilan keputusan dilakukan secara bersama-sama dalam forum, entah itu forum diskusi atau forum-forum rapat yang memang memungkinkan anggota itu memberikan keputusan. Misalnya, bisa dengan setiap anggota menyampaikan pendapatnya, kemudian saling merumuskan pendapat yang benar. Pada saat itu, posisi pemimpin sama dengan para anggota lainnya dalam pengambilan keputusan. Sering ada pertanyaan, apa perbedaan antara gaya konsultatif dengan gaya partisipatif? Karena di situ anggota dilibatkan. Perbedaannya adalah pada gaya konsultatif, anggota hanya terlibat pada ruang pendiskusian masalah. Tapi saat mengambil keputusan, hak tersebut ada pada pemimpin. Ya. Tapi pada gaya partisipatif, kalau pemimpin ingin keputusan ini namun seluruh anggotanya tidak setuju, maka keputusan tersebut belum tentu bisa dijalankan atau keputusan tersebut tidak akan dijalankan. Ada kasus yang bertanya, bagaimana kalau misalnya pemimpin tersebut sudah mengadakan diskusi, membahas masalah, kemudian pada endingnya pemimpin itu sendiri yang mengambil keputusan. Nah, hati-hati, mungkin di sini bukan gaya partisipatif, tapi bisa jadi gaya konsultatif, gitu. Atau sebenarnya dia direktif, dia hanya menciptakan kamuflase, ada ruang, dia mendengarkan, tapi sebenarnya keputusan itu sudah ada pada dirinya dan masukan-masukan tadi sebenarnya tidak mempengaruhi keputusan secara umum, gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, jika ada pertanyaan yang menjelaskan, lalu jika ada pertanyaan yang menekankan, lalu gaya seperti apa yang paling pas untuk mencapai kepemimpinan efektif?
Banyak ahli yang berpendapat bahwa gaya partisipatif adalah yang paling efektif. Kenapa? Karena di situ mendekati pemuasan tadi. Saat gaya partisipatif dilakukan, maka masyarakat tadi juga kebutuhannya akan terwakili karena dalam pengambilan keputusan melibatkan mereka, pemimpin juga dan pengelola organisasi juga. Namun ada juga beberapa ahli mengatakan sebenarnya ini tergantung dari karakteristik antara pemimpin dan anggotanya. Kalau memang itu berada pada kondisi di mana anggota itu tidak memiliki kapasitas atau memang tidak menginginkan untuk ikut dalam pengambilan keputusan, tapi mereka akan sangat mengikuti saja, mungkin gaya direktif lebih efektif gitu ya. Jadi sebenarnya ada dua pendapat, ada yang mengatakan bahwa sebenarnya gaya partisipatif itu lebih dekat kepada menuju kepemimpinan efektif, namun ada juga ahli yang mengatakan bahwa sebenarnya ini tergantung dari karakteristik masyarakatnya. Karena tentunya dalam mencapai gaya partisipatif, penting yang harus dilakukan adalah bargaining position antara anggota dan pemimpin itu jelas seperti apa ya. Kemudian pemimpin juga punya kapasitas yang baik untuk bersama-sama mendiskusikan dan memutuskan keputusan tersebut ya, baik pemimpin maupun anggota harus memiliki kapasitas akan masalah itu yang sama gitu. Baik rekan-rekan, tadi sudah kita bahas terkait dengan prasyarat kepemimpinan dan kepemimpinan yang efektif. Apabila ada pertanyaan dari rekan-rekan sekalian dapat disampaikan melalui WhatsApp group. Kemudian saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.